Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast SMK Negeri 7 Guru, dan di samping saya sudah ada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Guru. Beliau juga sahabat saya di Guru Penggerak Angkatan 6, Bapak Nasir Hadi. Selamat siang Pak Nasir. Siang. Pak Nasir, mungkin bisa diceritakan dulu nih backgroundnya Pak Nasir seperti apa? Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, kalau yang untuk background saya atau profil saya itu, saya nama lengkap itu Nasir Hadi. Saya punya pendidikan S1-nya itu adalah pendidikan biologi itu pada Universitas Patimura Ambon tahun 1998. Kemudian S2 saya itu di ilmu kelautan, konsentrasinya di biologi laut, itu selesai pada tahun 2010. Dan pada tahun 2000 itu saya diangkat menjadi PNS. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 24 tahun saya mengabdi sebagai guru. Dan pada tahun 2021 ada banyak kegiatan, sebenarnya banyak kegiatan, tapi kegiatan yang sangat penting bagi saya itu adalah tahun 2021 itu adalah kegiatan diklat calon kepala sekolah tahun 2021 itu, dan saya lulus dengan sangat memuaskan. Kemudian pada tahun 2022 juga saya ikut guru penggerak angkatan ke-6 dan alhamdulillah juga lulus. Dan yang terakhir itu di 2023 itu adalah pengajar praktik dan sudah selesai. Dan alhamdulillah itulah kegiatan diklat yang memang sangat menyenangkan bagi saya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan itu akan dikembangkan lagi dan untuk mengembangkan SMK Negeri 7 Guru ke depan dari pengalaman yang saya ikuti itu. Oke. Pak Nasir kan baru awal nih di SMK 7, kurang dari 1 bulan pemirsa. Namun sudah ada gebrakan beliau, salah satunya adalah program Sahaja, sholat duha berjamaah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Nasir, apa yang menjadi keunggulan programnya Pak Nasir? Iya, baik. Jadi program Sahaja atau sholat duha berjamaah ini saya sebenarnya program ini adalah salah satu saya punya pemikiran itu ketika Rasulullah itu dia berhijrah ke Mekah itu. Satu hal yang paling penting itu adalah akhlak. Akhlak ini kan kalau kita di orang Indonesia kan atau pada umumnya itu adalah moral. Dan karakter ini itu sebenarnya dibagi dua, ada karakter moral dan kinerja. Jadi dua hal ini sebenarnya dia harus sinergis. Orang disiplin tapi kalau dia tidak jujur itu kan masalahnya di situ. Sepakat. Kemudian ada di karakter kinerja ini karena misalnya kinerja tuntas, kinerja ikhlas, dan itu harus dibarengi dengan kerja moral tadi, ada disiplin, tanggung jawab. Dan ini sebenarnya tertuang dalam 6 dimensi profil Pancasila yang sekarang SMK Negeri 7 alhamdulillah sudah melaksanakan itu sampai pada kelas 2 sekarang. Dan dalam hal untuk kategori itu adalah mandiri berubah. Jadi ini hal-hal yang sangat penting. Kalau untuk pengembangan kompetisi guru dan siswa, saya kira itu adalah hal yang memang tidak terlalu rumit karena itu sudah ada anggaran, kemudian bisa kita laksanakan di mana saja. Tetapi kalau karakter ini tidak dibina atau dikuatkan, maka akan dia mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Misalnya tadi dia bolos sekolah, kemudian hal-hal yang penting sekarang, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak yang narkoba sekarang. Nah, jadi karakter ini sangat penting, harus dikuatkan sehingga hal-hal yang negatif itu kita bisa atasi di sekolah di SMK Negeri 7 Guru ini. Saya kira itu yang Iya. Nah, sekarang terkait dengan aset yang kita miliki Pak di SMK Negeri 7 Guru, mungkin Pak Nasir apa yang mau dikembangkan ke depan dengan aset yang sudah kita punya, mungkin dengan visi misi ke depan SMK 7 seperti apa? Iya. Jadi kalau di pengalaman saya di guru penggerak itu kan ada 7 aset di sekolah. Jadi sebenarnya aset SDM-nya kita sudah SMK Negeri 7 Guru ini sudah mumpuni. Orang-orang profesional sudah ada di sini banyak sekali. Tinggal bagaimana nanti saya mendorong kita pengembangan kompetisinya. Kemudian yang kedua dari sisi sarana dan fasilitas ini sudah sangat memadai. Tinggal yang kurang kita kembangkan. Jadi aset dari 7 aset ini perlu kita kembangkan dan kita kuatkan. Misalnya dari infrastrukturnya, sekarang misalnya di jurusan-jurusan multimedia, kemudian TKJ ini kan belum ada, apalagi di TKJ belum ada sarana khususnya untuk komputer ini belum ada, sehingga kalau di SMK itu kan pembandingnya adalah 70-30. Jadi 70 itu adalah praktik, 30 adalah teori. Jadi harus skillnya yang diutamakan. Kalau orang mau tahu komputer, apalagi mau menguasai sebuah sistem komputer atau komputer sendiri, kalau memang tidak ada alatnya di dalam. Jadi ini yang perlu saya konsennya ke infranya dulu,
dari sisi karakter tadi sudah dilaksanakan program saja tadi. Nah ini yang kedua ini adalah penguatan dari sisi fasilitasnya sehingga siswa dapat belajar itu dengan apa yang sudah tersedia di SMK ini. Dengan demikian bahwa skill siswa itu bisa dikembangkan secara terus menerus. Saya kira itu. Dan Pak Nasir menurut pengalaman kan sudah sekitar 24 tahun di dunia pendidikan. Pasti banyak sekali hal-hal yang Pak Nasir dapatkan terutama di Kabupaten Guru. Nah, apa yang menjadi keunggulan sekolah kita ini SMK Negeri 7 Guru mungkin dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain sehingga ini bisa kita maksimalkan dari keunggulan kita ini? Apa kira-kira? Iya. Kalau kita mau cerita atau membandingkan antara sekolah yang ada di kota yang untuk SMA dan SMK ini, kalau di SMK kan baru kita di sini untuk negeri, kalau di SMA itu ada SMA 1, SMA 2. Kalau kita mau membandingkan bahwa sebenarnya SMK 7 itu sudah bisa bicara pada level untuk tataran SMA 1, SMA 2. Karena dari sisi fasilitas, kemudian SDM sumber daya gurunya di dalam itu sangat sebenarnya sama untuk di sekolah. Cuma bagaimana dari SDM atau sumber daya manusia ini kemudian fasilitas ini kita belum melakukan sebuah kolaborasi sehingga dia menjadi sebuah kekuatan besar. Nah, seperti di SMA, kalau SMA 1, SMA 2 itu sekolah yang sudah dikatakan tua. Tetapi saya yakin bahwa visi ke depan ini itu adalah kita harus menjadikan SMK Negeri 7 Guru itu dia punya bicara dalam tataran Indonesia Timur, bukan lagi Maluku. Karena kita bisa hitung bahwa kalau SDM sumber daya manusia dan fasilitas kita ini sudah memadai, maka kita bisa menyaingi apa yang ada di Maluku, SMK di Maluku. Kalau di SMK di Maluku itu kan yang banyak sekarang yang istilah bahwa mereka dikenal itu adalah SMK Negeri 3 itu ya luar biasa memang. Kemudian SMK 1 itu kan dia punya basicnya itu atau bidang kalian itu adalah ke manajemen dan bisnis. Tapi kalau SMK 3 itu adalah teknologi sama dengan kita di sini, rekayasa teknologi. Jadi saya kira kalau memang itu hal-hal yang tadi saya sebutkan itu kita tingkatkan, maka sebenarnya kita juga bisa bersaing di Indonesia Timur, bukan lagi di Maluku. Karena kita punya tadi SDM dan fasilitas ini sudah sangat lumayan untuk BMI. Tinggal ada yang kurang kita tambahkan saja itu. Kita maksimalkan ya. Baik, untuk selanjutnya kita nih sama-sama pernah pendidikan guru penggerak nih, banyak hal yang mungkin kita sepemahaman terkait dengan siswa. Saya rasa tidak hanya di SMK 7 yang mungkin ada beberapa masalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, ke depan seperti mau dibawa seperti apa nih Pak ketika ada pelanggaran-pelanggaran, cara mungkin solusi penyelesaiannya seperti apa nih untuk di kesiswaan? Ya, baik. Ya, jadi kalau pernah di guru penggerak itu kita sudah banyak dapatkan hal yang sangat banyak sekali program-program. Ini rencana saya ini juga akan melakukan sebuah program namanya mentoring atau coaching dan mentoring. Jadi maksudnya seperti ini, coaching ini, mentoring ini adalah kalau satu dari 573 siswa sekarang kita punya dibagi menjadi dari 45 guru atau 44 ini, itu kalau dibagi merata termasuk kepala sekolahnya juga di dalam, nanti dapat berapa siswa sehingga kalau misalnya dalam satu kelas itu dia bisa membackup wali kelas sehingga si wali kelas juga dia merasa pekerjaannya itu agak sedikit ringan karena dibantu oleh beberapa orang guru di dalam kelas itu. Kalau misalnya 40 atau 38 orang kalau dibagi berarti otomatis 2 atau 3 orang gurunya ada di dalam kelas itu. Ini yang hal-hal yang tadi kita harus bisa menangani hal-hal negatif yang dilakukan oleh siswa tadi. Kemudian yang kedua itu yang berikut itu adalah nanti ada program-program yang memang perlu kita canangkan ke depan juga. Nanti kita harus menganalisis konteks atau menganalisis kondisi yang ada di sini dulu, baru program apa yang nanti kita canangkan. Sehingga ini yang sebenarnya yang paling sangat krusial sekali itu adalah karakter siswa ini. Jadi memang harus kita benar-benar kita harus saling berkolaborasi sehingga masalah-masalah ini bisa kita atasi. Kalau tidak, saya yakin dan percaya bahwa biarpun kompetisi kita guru sebagai bagus apapun, kalau hal ini tidak diatasi maka bukan rugi sebenarnya, tapi sia-sia untuk apa yang kita lakukan selama ini. Saya kira. Siap. Dan saya juga sebenarnya sudah buat program Pak dulu seperti 5S gitu, senyum sapa, salam sopan santun dan hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana bisa merestitusi siswa-siswa yang mungkin karakternya kurang baik. Dan saya sangat mendukung sekali programnya Pak Nasir terkait dengan Sahaja ini.
Baru belum ada 1 minggu, namun perubahan yang ditimbulkan itu cukup signifikan menurut saya, dan ini patut kita contoh. Mungkin berikan closing statement Pak untuk pemirsa di rumah terkait dengan mungkin ke depan pendidikan. Ya, jadi saya berharap banyak bahwa SMK ini menjadi sebuah barometer sekolah di SMK, sekolah SMK di Maluku. Dan bukan, kita tidak lagi bicara pada level Kabupaten Buru, karena saya anggap bahwa kalau kita sejajarkan dengan SMK-SMK yang ada di Kabupaten Buru, mungkin kita lebih di atas levelnya. Jadi tinggal kita tingkatkan saja. Jadi sekarang saya berharap bahwa guru-guru SMK Negeri 7 dan kita berkolaborasi sehingga mengembangkan sekolah SMK Negeri 7 itu pada level Maluku dan Indonesia Timur, bahkan ke nasional, sehingga kegiatan-kegiatan yang untuk melibatkan siswa ini yang perlu kita kembangkan terus-menerus, contohnya seperti LKS dan lain-lain itu yang perlu kita kembangkan, karena LKS itu adalah sebuah penilaian evaluasi guru terhadap siswa itu dalam melakukan lomba kompetisi siswa ini. Jadi itu adalah harapan saya, sehingga SMK Negeri 7 ini ke depan dia lebih maju lagi dari SMK-SMK yang ada di Maluku. Luar biasa sekali. Saya lihat cukup optimis gitu Pak Nasir. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kami dari podcast SMK Negeri 7 Guru ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.